masuk penjara, Bagus. Bagus, tolongin Mama, Bagus. Mama nggak mau masuk penjara, Bagus. Kamu nggak tega kan lihat Mama masuk penjara kan, Bagus? Ma, dengerin. Tapi kita nggak punya uang sebanyak ini untuk bayar semua ini, Ma. Terus kita harus gimana? Harus gimana, Bagus? Jual saja saham Anda di Royal, Pak. Itu dapat menolong ibu Anda dan tidak sampai masuk penjara. Lihat akibat dari perbuatan Mama. Hah? Ah! Mama cuma bisanya ngerepotin aja. Bagus. Mama nggak mau masuk penjara, Bagus. Tolongin Mama, Bagus. Bagus. Mendingan kamu jual saham itu aja, Bagus. Kamu udah tega kan lihat Mama masuk penjara kan? Iya kan? Kamu jual sama Surya, Bagus. Kamu jual aja sama dia, Bagus. Ya, ya. Mama diam, Ma. Diam! Mama nggak bisa ngatur-ngatur aku seperti itu. Ini semuanya gara-gara Mama. Harusnya Mama dong terima akibatnya. Ah. Bagus. Kamu tega banget sih sama Mama. Kamu tega banget sama Mama, Bagus. Kamu lebih memilih saham. Kamu lebih tega Mama kamu masuk penjara, ya Bagus. Oke. Saya akan jual 10% saham saya ke Om Surya. Sebentar. Ini Om. % dari saham yang saya punya. Dan tolong Om bayar semua utang Mama saya. Baik. Saya akan bayar semua utang Mama kamu. Makasih ya sayang. Makasih. Mama senang merasanya Mama udah di penjara. Ya. Tapi Mama mendingan keluar dari sini, Ma. Keluar dari rumah ini, Pak. Bagus. Kamu nggak serius kan sama ucapan kamu? Kamu nggak serius kan? Kamu udah mungkin kan ngusir Mama, Bagus? Ah, Pak. Aku udah capek dengan semua ini, Ma. Jadi tolong Mama keluar dari sini, Ma. Kesalahan Mama udah fatal. Ampun, Bagus. Mama sadar Mama emang salah. Tapi maafin kesalahan Mama, Bagus. Mama janji. Mama gak akan ngelakuin kesalahan ini lagi, Bagus. Tolong, jangan usir Mama ya. Iya, Ma. Aku maafin semua kesalahan Mama. Tapi tetap, Ma, aku nggak mau Mama ada di sini. Jadi mendingan Mama keluar dari rumah ini, Ma. Aku capek. Capek dengan semuanya, Ma. Kamu tega sama Mama. Kamu tega ngusir Mama kamu sendiri.
Salma. Andi, udah. Nggak usah ditolongin orang kayak begitu. Tapi Bu, saya kasihan sama Mbak Salma. Saya nggak tega dia diperlakukan seperti itu, Bu. Gus. Maksud Om apa sih? Kamu sudah menjual 10% saham Royal. Kita nggak sebanding lagi, Gus. Saya menguasai 60% saham di Royal. Jadi saya berhak mengusir kamu dari sini. Apa Om bilang? Om ngusir saya? Iya. Saya bisa memaafkan kamu kalau kamu berubah. Tapi saya tidak bisa memaafkan kalau seorang anak mengusir ibu kandungnya sendiri. Kamu anak durhaka. Sekarang kamu keluar dari sini. Om, tapi saya juga berhak tinggal di rumah ini. Hak kamu lebih kecil daripada hak saya. Saya lebih berkuasa. Jadi sekarang juga, kamu pergi dari sini. Beresin barang-barang kamu dan pergi. Atau saya suruh Sapam untuk seret kamu keluar. Om belum menang. Pak, Bu Salma, Bu Salma. Kenapa sama Bu Salma? Bu Salma dirampok, Pak, dan dianiaya. Sekarang dia luka parah, Pak. Dan sekarang ini dia dibawa ke rumah sakit, Pak, dengan warga. Mama! Gus, lu nggak usah panik dulu, Gus. Mendingan sekarang kita ke rumah sakit, biar nyokap lu cepet-cepet ditolong ya. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Mas Adi. Ya Allah, sekarang Mas Adi udah berani muncul dan tahu rumah aku. Bagaimana kalau Mas Surya dan Marvel tahu ini semua? Aku harus bagaimana? Jadi maksudnya Tante Salma main saham dan rugi sampai-sampai Bagus harus jual sahamnya 10% di Royal. Jadi sekarang Om Surya udah punya saham 60% di Royal gitu? Jangan kau menolak cintaku, jangan kau ragukan hati. Bagus, kamu jangan sedih ya. Kamu harus banyak berdoa buat mama kamu. Ini salah saya, Tante. Semua salah saya. Saya emang anak durhaka. Oma, Tante Salma kenapa? Kok bisa masuk rumah sakit sih? Gara-garanya si Salma itu sok kepinteran. Pakai main saham segala yang nggak jelas. Jadi, singkat cerita, si Bagus itu jual sahamnya 10% ke Surya untuk bayar utang Salma. Kalau enggak, dia bisa masuk penjara. Mungkin itu balasannya kali, Kay. Ma, saya kasihan juga sama Mbak Salma. Gara-gara diusir sama Bagus, dia malah dirampok. Sampai terluka seperti itu. Aku jadi khawatir sama keadaan dia, Ma. Jadi maksudnya Tante Salma main saham dan rugi sampai-sampai Bagus harus jual sahamnya 10% di Royal. Jadi sekarang Om Surya udah punya saham 60% di Royal gitu? Iya. Sur, Mama minta sama kamu ya. Kamu harus tetap usir si Bagus dari rumah kita.
Buat apa juga dia ada di rumah kita? Dasar nenek lampir. Gara-gara dia Bagus jadi mesti kehilangan sahamnya 10% di Royal. Kalau kayak gini, gimana Bagus mau menang dan ngalahin Marvel? Yang ada Marvel makin merasa ada di atas angin. Ngapain kamu sini? Hah? Loh, emangnya kenapa? Ada larangannya aku nggak boleh datang ke sini, ha? Nggak ada kan? Udahlah sayang, kita nggak usah ngeladenin dia ya. Bagus, gimana keadaan mama kamu, ha? Gak tau lah, Kay. Sampai sekarang dia belum juga sadar. Mas, sebaiknya kamu tolong Bagus selama Mbak Salma masih ada di rumah sakit. Kasihan mereka, Mas. Ya sayang, aku setuju. Gimana pun juga, Mbak Salma itu kakak tiri aku. Aku harus menolong dia. Nggak usah. Ma, kasihan Mbak Salma, Ma. Dia nggak punya siapa-siapa lagi selain kita. Sayang, menurut kamu ini mainannya Bagus kan? Setting-settingan atau sandiwaranya dia kan? Kalau menurut aku sih kayaknya enggak deh sayang. Soalnya kejadian ini kayaknya cepet banget kan. Mana mungkin sih dia bisa merangkai suatu kejadian lagi, merangkai suatu cerita lagi, kayaknya enggak deh ya. Iya sih. Moga-moga aja enggak ya. Iya, kita berdoa aja ya. Parah soalnya. Ini penjahat bisa aja. Dan kesian misalnya. Ada-ada aja ya bencana. Jeng Dewi, sampai sekarang saya belum berani bilang apa-apa ke Mas Slamet soal omongannya Aurel ke saya. Emangnya Aurel itu ngomong apa sama Jeng Selva? Aurel tuh bilang ke saya kalau dia udah ngajuin gugatan cerai ke Dika. Dan kayaknya dia udah yakin banget mau cerai, Jeng. Aurel langsung gugat cerai Dika. Jangan-jangan nanti Aurel sengaja godain Rehan lagi. Aku nggak akan setuju kalau sampai nanti Rehan jadian sama Aurel. Bisa makin malu aku sama Jeng Salva dan Slamet. Jeng Salva sebagai mertua, saya rasa Jeng Salva harus mempertahankan pernikahan Aurel sama Dika. Jangan sampai mereka itu bercerai. Terus terang saya juga jadi nggak enak. Karena bagaimanapun ini semuanya ada sangkut pautnya sama Rehan. Wah, Jeng Dewi, saya rasa Rehan nggak salah kok. Kalau memang Aurel tuh benar-benar cinta sama Dika, dia nggak mungkin ngajuin gugatan cerai, Jeng. Mungkin yang Jeng Dewi bilang benar. Kalau gitu saya mau ke rumahnya Pak Surya, Jeng. Saya mau minta tolong untuk bujukin Aurel supaya nggak cerai dari Dika. Saya rasa itu adalah cara yang terbaik, Jeng Salva. Saya permisi dulu ya, Jeng ya. Ya, kita hati-hati ya. Iya. Mari, Jeng. Kayaknya Tante Selva habis ngomong sesuatu tuh sama Tante Dewi. Aku jadi tahu ah. Permisi Tante, aku cuma mau ngasih laporan aja. Makasih. Tante kenapa? Lagi ada masalah ya Tante? Saya pusing aja, khawatir sama Rehan. Ternyata Aurel itu udah ngajukan gugatan cerai sama Dika. Ya ampun, Tante yang tenang ya. Aku nggak habis pikir deh sama Aurel. Kok dia bisa-bisanya sih langsung gugat cerai Dika gitu? Kayaknya dia emang pengen ngejar Rehan deh Tante. Saya juga berpikiran sama seperti kamu. Saya khawatir kalau Aurel itu tetap aja mau nggodain Rehan. Ya pastilah Tante. Kalau enggak untuk apa dia gugat cerai Dika kalau enggak untuk ngegodain Rehan? Mungkin dia pengen Rehan nikahin dia, makanya dia gugat cerai Dika dulu.
Enggak, saya nggak akan pernah ngizinin Rehan menikah sama Aurel. Iya Tante, saya juga setuju. Harusnya Rehan itu bisa dapetin cewek yang lebih baik lagi daripada Aurel. Aku akan tunggu kamu di pengadilan. Dan kita lihat aja, siapa yang berhak bawa maafin.